Silakan. Berdiri aja boleh ya? Oh, berdiri sini. Berdiri. Semangat Saya duduk harus sini berdiri. ya. Saya izin ya, Pak, sini. Saya suka berdiri. Jadi begini. Hari ini aku harus waktu banyak. Ya, 2 menit tapi 2 menit. Oh, Oke. seperti itu tadi lama. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila, kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren, lihat loh, kan? Sudah begini. Jadi gini, kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa. Di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Itu di mana itu coba? Hatinya membenci orang. Yang satu lagi saya minta ya, untuk masalah kasus Sulveter ini di rakyat bersuara. Saya sebagai rakyat saya ingin bersuara. Saya minta kepada Bapak Presiden yang kemarin saya berjuang memilih Bapak Presiden untuk harus memberi amnesti kepada Bapak Sulveter. Kenapa Bapak Sulveter tidak pernah ya menggadu domba antara anak bangsa, tetapi mereka ini mengadu domba antara anak bangsa. Mereka memecah belah bangsa dengan ijazah palsu hingga terjadi perpecahan anak bangsa di sosmed. Kenapa? Ada anak bangsa yang mendukung ijazah palsu, ada yang tidak mendukung, tidak percaya, dan ada anak bangsa yang diam saja pura-pura tidak tahu. Nah, mereka ini berkepanjangan. Mereka dari TV ke TV kita melihat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Di mana rakyat harus percaya kepada seorang Tifa yang berpenampilan santun, tetapi hatinya beracun. Berbicara agama keluar dari mulutnya, tetapi kebencian yang dahsyat kepada orang lain. Kita saksikan mulai stres. Silakan. Sudah. Kalau bicara tentang nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Sebentar. Legal. Nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Ini nggak benar ini. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali. Kita lanjutkan. Tetap kritis silakan, tapi tetap menggunakan keadaban. Silakan, Mbak Diana. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menantang kamu, Roy, dengan
dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar Bu. Ibu, Sengaja mainkan. Ini malu Ibu dari yakin mana sebentar, ini? saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Iya. Boleh. Menurut Mbak Diana, ijazah Nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan Enggak. salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana juga ini ijazahnya konyol. asli? Berita Asli ya? bohong Ya ini dipercaya kan itu. fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir, Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Oke. Harus kita buktikan dengan yang asli. Oke. Itu Bahwa tidak bisa tadi digunakan. dikatakan Mas Itu Roy, Roy bentar. permainan, udahlah Roy mukanya Mbak aja Diana, udah kelihatan. sebentar. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong Berbohong. atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah Berbohong. ijazah. Mereka cari panggung. Sebentar, Yang kepanjangan. bohong itu yang janji mau Atas buka mengatakan baju. bahwa ijazah Lepas ini adalah nanti. palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Tidak, Mbak meyakini saya sebagai- ijazah ini harusnya harus asli. dibandingkan dengan yang asli. Saya Harus keberatan dibandingkan kalau dengan itu. yang asli, oke. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi. Itu Nggak bisa fotokopi. dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam Tidak hukum bisa. itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang Enggak, ya, sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? ya, karena begini bisa. Ya, Karena gimana? begini, Oke. Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, Enggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apa lah? awal, ya saya kasih tahu loh, tidak Ini- ada bukan, kita ini lihat. orang ini ngomong Tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini, bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya, track recordnya dia, kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja ndak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Berita baru. Bohong kamu. Tahu bawa Bohong pulang besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh. Kacau orang ini. Ngerti. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana? dengan ijazah-ijazah Kamu itu ini. cari panggung. Padahal Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai kalau janjinya seandainya aja. gini, oke katakanlah Mas Roy rekam Orang jejak. ini dikenal Bentar, di Indonesia bentar. Oke. sebagai orang yang janji kok mau dia buka dikasih- baju. Itu aja Eh, udah. Mas Roy. jangan kamu bilang Kreditasinya buka itu baju. aja Bentar, udah. bentar. Lebih baik buka Nggak ada baju yang lain tuh daripada Mbak kreditasinya. Diana. kita orang. Oke. Kalau Kreditasinya cuma tadi itu. rekam jejak, oke lah. Menurut Mbak Diana, Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, Kalau menurut Dokter Tifa dia. gimana? Kan kalau Ya, seandainya gini. menuduh Mas Roy itu coba. bohong, Dokter Tifa juga Karena bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, Nggak. kalau lihat tampilannya, Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data fakta. begitu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Iya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang. Kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Ya. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau Mbak, mereka Mbak, hadir enggak, sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan Ya, soal makam. nyambung ke situ bang. Nyambung Oke, ke situ nyambungnya Bang di mana? Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah. Nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani. Tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi, oke. Dia menggoreng-goreng ijazah sampai ke kuburan. Itu saya penasaran sekali. Saya selalu gini loh. Apa sih kira-kira yang bisa saya sampai di panggung ini? Ya, Oke. makanya saya harus membuat bahasa. Itu kan cuma kalimat saya. Ya, sebentar, Apakah Ibu. itu sudah terjadi? Saya paham. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang Ya. boleh kesempatan. Oke. Karena Kesempatan sempat viral ya, ke juga makam. videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok Ya, sampai ada seperti apa? itu? Oke, Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Silakan Dokter Tifa. Pertama kali ya, untuk yang pertama adalah kami ziarah.
ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM. Asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam Bapak dan Ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark